perjalanan ini yang agak berbeda ketika kita nanti ibadah dalam kondisi normal. Nah, ini mungkin semacam pengantar untuk kita memahami pentingnya ibadah dalam kondisi kita sebagai seorang musafir, yaitu yang melakukan perjalanan untuk menuju tempat tertentu, tapi juga dengan ketentuan yang harus kita ketahui, ya, karena tidak secara umum yang namanya perjalanan memberikan kepada kita beberapa ketentuan khusus dalam melakukan ibadah. Maka ilmu tentang bagaimana kita beribadah di tengah safar ini menjadi suatu hal yang penting, khususnya ketika kita mengambil keringanan-keringanan di dalam ibadah ketika kita melakukan perjalanan safar. Baik, untuk memberikan kemudahan atau sebagai alat untuk memudahkan pemahaman tentang materi ini, saya izin men-share PowerPoint ya, yang menjadi alat kita untuk mengkaji materi ini. Ya, foto Ustaz. Tapi ini sepertinya saya nggak jadi host lagi atau co-host lagi. Bisa dibuat jadi co-host minimal. Saya belum bisa nge-share ini. Ini lagi mau di ini, Ustaz. Tapi ini masalah safar perjalanan ya, kan Pak Ali ya. Bukan bulan safar ya. Saya awalnya kemarin memahami ini bulan safar. Bukan Ustaz, bukan. Ya, karena kita mau masuk bulan safar ini. Ya, betul Ustaz. Tapi nggak keliru ini ya, materinya tentang fikih safar ya. Enggak Ustaz. Insya Allah. Ini saya sudah bisa. Saya share ya materinya. Ya, foto Ustaz. Dan alhamdulillah ini juga sudah saya tulis PDF ya terkait dengan materi fikih safar ini, walaupun dalam bentuk kajian tafsir ahkam, bisa di-download atau mungkin saya sudah memberikan ke sekali ya PDF-nya, bisa di-share silakan sekali. Ya. Jadi ada PDF-nya dan insya Allah ini PowerPoint yang akan semacam ringkasan untuk kita kaji untuk tema ini. Ya. Dan ini di halaman pertama dalam slide ini bukan cover yang bukan cover dari PDF yang saya buat sebenarnya, Ustaz. Jadi ini semacam mungkin ya sekedar informasi aja lah, ya sifatnya marketing gitu ya. Jadi saya sudah menulis satu buku tentang masalah rukhsah syar'iyyah, ya, keringanan-keringanan dalam berbagai macam ibadah, khususnya dalam bab taharah, salat dan puasa. Yang ini di dalamnya tentu di antara keringanan yang Allah berikan ketika kita beribadah adalah ketika kita melakukan safar, ya, perjalanan untuk suatu kebutuhan tertentu. Ya. Tapi secara khusus fikih safarnya sudah saya buat dalam bentuk PDF, silakan bisa dibaca nanti di luar forum ini untuk kembali mendalami materi kita insya Allah. Baik, terkait dengan materi ini karena waktu kita yang sangat terbatas, mungkin saya akan membatasi dalam 3 persoalan saja. Pertama, kalau kita bertanya tentang bagaimana kita beribadah di dalam melakukan safar, ya, atau bagaimana seorang muslim menjalankan ajaran Islam dalam konteks ibadah ketika ia melakukan suatu safar, sebenarnya sih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua pilihan. Ya, memberikan kita dua pilihan. Bisa kita melakukan ibadah sebagaimana aturan asal, bisa juga kita melakukan ibadah dengan mengambil kemudahan, karena safar merupakan sebab, ya, ada beberapa ibadah yang Allah berikan kita kemudahan, ya. Nah, ini hal pertama yang nanti akan kita pahami dulu, apa beda antara dua jenis pilihan tersebut. Yang kedua, baru nanti kita masuk kepada apa saja kemudahan-kemudahan yang Allah berikan atau yang syariat berikan ketika kita beribadah dalam kondisi safar, ya. Nah, ini juga secara umum seluruh ibadah atau beberapa ibadah, bukan hanya ibadah sholat, tapi juga beberapa ibadah lainnya yang akan kita ketahui. Dan yang ketiga, dan yang paling penting nih, poin yang ketiga, safar seperti apa, ya, ketentuan bermusafir seperti apa yang membuat kita dibolehkan mengambil keringanan-keringanan dalam ibadah yang hakikatnya itu aturan ibadah yang tidak kita lakukan sebagaimana hukum asalnya. Nah, artinya ini menjadi ketentuan dan syarat agar ibadah kita itu dinilai sah ketika kita mengambil keringanan tersebut. Ya. Jadi 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah 2 pilihan syariat dalam kita beribadah ketika safar. Yang kedua adalah ibadah-ibadah yang bisa kita ambil keringanannya ketika kita melakukan safar. Dan yang ketiga, ketentuan ketika kita mengambil keringanan tersebut. Baik, pertama adalah terkait dengan 2 pilihan yang syariat berikan kepada kita saat kita beribadah dalam kondisi bersafar. Tentunya hakikatnya setiap muslim, ya, itu wajib melakukan ibadah setiap waktu, khususnya dalam masalah sholat 5 waktu misalnya. Tidak mesti ketika kita berada di tempat kita tinggal, termasuk dalam perjalanan pun kita hakikatnya wajib untuk menjalankan beberapa ibadah. Tapi memang nanti ada
dua pilihan khusus dalam kondisi safar, di mana kita bisa mengambil aturan ibadah dengan cara azimahnya. Azimah itu nanti akan kita pahami maknanya apa, atau mengambil dengan cara rukhsah. Nah, maka di sini ibadah itu secara umum ada dua jenis. Ada dua jenis dari sisi bagaimana kita mempraktekannya. Pertama, ada ibadah yang dikategorikan azimah. Ya, ibadah yang disebut azimah itu maksudnya adalah ya ibadah yang memang diperintahkan untuk kita lakukan berdasarkan aturan asal. Misalnya nanti akan kita contohkan ya, seperti sholat 5 waktu yang misalnya zuhur 4 rakaat. Nah, maka 4 rakaat itu adalah ibadah yang disebut azimah. Nah, sedangkan kalau rukhsah adalah ibadah yang kita lakukan dengan kita tidak melakukan azimah, dengan kita tidak melakukan aturan asalnya, tetapi kita mengambil kemudahan yang diberikan oleh syariat karena melakukan suatu sebab tertentu. Nah, ini namanya disebut dengan rukhsah. Nah, kalau kita bandingkan sebagai satu contoh ya, misalnya kalau azimah itu adalah mengangkat hadas. Ya, ini mah bukan hadas ya, kurang S. Jadi mengangkat hadas dalam kondisi azimah, ketentuan caranya adalah dengan melakukan mandi janabah kalau kita berhadas besar, atau dengan cara melakukan wudhu kalau kita berhadas kecil. Itu azimah ya. Tetapi ketika kita misalnya tidak mendapati air, atau misalnya kita dalam kondisi musafir yang membuat kita kesulitan mendapatkan air, atau misalnya bukan hanya kita sulit mendapatkan air, bisa jadi juga kita nggak bisa menggunakan air dalam kondisi sakit misalnya. Nah, maka pengganti dari mandi dan wudhu ini adalah tayamum. Maka tayamum itu adalah ibadah dalam bentuk rukhsah dengan meninggalkan azimah. Atau misalnya bisa jadi tayamumnya pun kita nggak bisa lakukan ya, karena tayamum juga menetapkan adanya syarat tanah misalnya, yang tanahnya itu adalah suci dan kita mungkin sulit menemukannya. Maka ada nanti ketentuan dalam rukhsah disebut dengan faqih tahuraini. Faqih tahuraini itu adalah orang yang tetap beribadah semampunya meskipun dia tidak bisa berwudu atau tidak bisa tayamum. Nah, ini yang disebut dengan faqih tahuraini. Nah, maka rukhsahnya kalau tidak bisa mandi dan wudhu adalah tayamum atau faqidut tahurain. Atau contoh lainnya misalnya azimahnya kalau kita berwudhu adalah di antara salah satu rukunnya membasuh kaki. Ya, tapi kalau misalnya kita dalam kondisi musafir, syariat memberikan ketentuan dan kemudahan, bolehnya kita tetap memakai sepatu yang kita pakai dan cukup diusapkan saja di atas sepatu itu. Nah, ini namanya disebut dengan mengusap dua khuf. Ya, tanpa harus membasuh kaki, maka kita sudah bisa berwudu dengan mengusap sepatu sebagai rukhsah. Ya. Kemudian azimahnya, kita ini sholat mesti dengan cara memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna. Ada rukunya, ada sujudnya, kemudian dalam kondisi menghadap kiblat, dalam kondisi suci dari hadas. Nah, itu ketentuan azimahnya. Tapi ketika kita mendapati sebab tertentu yang akhirnya membolehkan untuk kita mengambil rukhsah, maka boleh saja kemudian kita sholat dengan cara duduk misalnya, atau dengan cara berbaring, atau semampunya saja, meskipun dalam kondisi tidak menghadap kiblat, dalam kondisi tidak bisa bersuci dan seterusnya. Nah, itu namanya disebut dengan rukhsah ya. Nah, jadi ada dua ketentuan ibadah seperti itu. Dan yang ketiga adalah contoh lainnya adalah ketika misalnya bulan Ramadan, ya, kita berpuasa di bulan Ramadan ya tentunya harus di bulan tersebut. Tidak boleh kita berpuasa Ramadan di bulan yang lain. Tetapi ketika kita misalnya sakit atau musafir, ada rukhsah yang mana kita boleh mengqadha puasa Ramadan di bulan yang lain. Nah, inilah perbandingan antara azimah dan rukhsah. Tentunya ya dengan kaidah pertama, hukum asal seorang muslim beribadah dalam kondisi apapun adalah harus dengan mengambil azimah. Harus mengambil azimah, itu hukum asalnya. Nggak boleh mengambil rukhsah kecuali yang kedua ada sebab-sebab yang melatar belakangi atau yang menyebabkan dia boleh mengambil rukhsah. Nah, jadi hukum asalnya mengambil azimah dan tidak boleh mengambil rukhsah kecuali kalau ada sebab yang membolehkannya untuk mengambil rukhsah. Tetapi yang ketiga, kaidah yang ketiga, kalaupun kita mendapati sebab, kalaupun kita misalnya mendapati alasan yang melatar belakangi untuk kita boleh mengambil rukhsah, tapi di satu sisi kita bisa mengambil azimah, maka ini sifatnya pilihan saja. Mau melakukan azimah silakan, mau mengambil rukhsah juga nggak masalah. Makanya kalau misalnya nih ada orang yang mungkin pernah bertanya begini, ya, boleh nggak kalau kita musafir sholatnya tetap 4 rakaat, yang zuhur, asar, dan isya? Boleh nggak kalau kita musafir sholatnya tidak dijamak misalnya? Ya jawabannya boleh.
Artinya tidak harus seorang itu mengambil rukhsah ketika ketika dia bisa mengambil azimah, meskipun dia boleh mengambil rukhsah dalam kondisi seperti itu. Sah nggak seorang musafir kalau dia misalnya di tengah perjalanan singgah terlebih dahulu di masjid untuk sholat Jumat? Ya, sholat Jumatnya sah tidak? Apakah dia harus mengulangi zuhurnya padahal dia musafir? Jawabannya ya kalau dia sholat Jumat sebagaimana mestinya, meskipun statusnya musafir tetap sah, karena dia boleh mengambil azimah dalam kondisi musafir itu. Tapi kalau misalnya dia ingin mengambil rukhsah untuk tidak sholat Jumat, maka kemudian diganti dengan sholat zuhur, itu pun dibolehkan karena dia memiliki kondisi yang menyebabkan boleh mengambil rukhsah. Nah, jadi artinya sekali lagi seorang muslim ketika beribadah itu boleh ya ketika mendapati sebab tertentu untuk mengambil azimah sekaligus rukhsah sebagai suatu peringanan. Tapi kalau nggak ada sebab-sebab yang membolehkan dia mengambil rukhsah, maka hukum asalnya adalah tetap dia harus mengambil azimah atau aturan dasar, aturan asal terkait bagaimana dia mempraktekkan ibadahnya. Nah, ini hal pertama yang mungkin perlu saya sampaikan dulu ya, agar tidak ada kemudian kebingungan kalau musafir harus sholatnya di qashar, harus sholatnya di jamak. Jawabannya tidak harus. Jadi kalau tetap ingin misalnya sholatnya tidak di qashar atau di jamak, ya boleh-boleh saja ya, karena azimah itu hukum asalnya dan rukhsah adalah pilihan alternatif ketika dapat kondisi yang membolehkan untuk mengambil rukhsah. Baik, nah sekarang yang kedua adalah apa saja ibadah-ibadah yang kita boleh mengambil rukhsah ya, atau ibadah yang bisa kita ambil keringanannya khusus ketika kita dalam kondisi safar. Tentu sebab yang melatar belakangi seseorang boleh mengambil rukhsah banyak ya. Ada yang namanya sakit, ada namanya umumul balwa, bahkan termasuk status seseorang sebagai wanita itu termasuk rukhsah juga. Kemudian tidak wajib sholat Jumat, ketika haid tidak wajib mendirikan sholat 5 waktu, anak yang belum balik pada dasarnya tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Nah, itu bagian dari rukhsah-rukhsah syariah yang diberikan oleh syariat kepada sebagian orang tertentu ya. Atau misalnya kalau dalam kondisi haji itu walaupun orang setempat di Mekah dia berangkat haji, pada dasarnya kan kalau orang Mekah tidak disebut safar ketika dia haji, tapi karena aktivitas hajinya maka dia boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya sekali lagi yang namanya rukhsah yang menjadi sebab rukhsah diambil dalam ibadah itu banyak ya, walaupun tentu sekali lagi kalaupun ingin tetap mengambil azimah ya dibolehkan ya. Hanya saja ketika dia ingin mengambil rukhsah, nah ini yang harus diketahui bagaimana tata cara mengambil rukhsah ibadah, dan kita mengkhususkan di sini dalam masalah safar. Atau sebelum kita bertanya atau sebelum kita menjawab bagaimana caranya, ini saya jelaskan dulu apa saja keringanan-keringanan syariat ketika kita berada dalam kondisi safar terkait ibadah kita. Paling tidak ada 3 ibadah nih ya yang umumnya sering dilakukan dan itu terkait dengan masalah safar ya sebagai sebab mengambil keringanan. Khususnya sih di bab toharoh dan sholat sebenarnya. Kalau puasa kan hanya di bulan Ramadan saja. Kalau untuk toharoh atau dalam kondisi kita bersuci, keringanan yang diberikan syariat ketika kita musafir adalah boleh melakukan tayamum. Kalau memang kita kesulitan untuk mendapati air, karena salah satu sebab yang melatar belakangi kesulitan seseorang mengambil air, khususnya dalam tradisi di masa Rasulullah, adalah karena musafir. Tapi kalau kita misalnya musafir masih bisa mendapati air, ya jelas nggak boleh tayamum ya. Artinya tayamum ini sebenarnya sih dasarnya adalah ketidakmampuan mencari air atau tidak mampuan menggunakan air ya. Maka umumnya atau sebagian kondisi yang membuat sulit mendapati air adalah karena musafir. Ya, ini tentu dengan catatan musafir mungkin secara khusus di zaman Rasulullah yang memerlukan perjalanan panjang yang sulit mencari air ya. Kemudian yang kedua ada kondisi faqih tahurain, yaitu sholat semampunya meskipun berhadas. Nah, ini biasanya dalam kondisi seorang muslim misalnya di tengah perjalanan dia menyetir mobil ya sebagai drivernya gitu ya. Lantas ketika dia menyetir mobil khususnya di tempat sedang berada di jalan tol yang sulit untuk dia mencari rest area, misalnya perjalanan tol yang memang belum ada rest areanya, dan juga kalau berhenti di di bahu jalan akan bisa membahayakan, tapi waktu sholat mau habis ya, dan dia dalam kondisi sedang nyetir. Di satu sisi yang lain mau tayamum juga nggak bisa ya, kemudian mau wudu apalagi ya. Maka dalam hal ini orang yang seperti ini disebut dengan faqih tahurain, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum ya. Maka bagaimana cara dia sholat ketika waktu sholat mau habis? Semampunya dia sholat ya, artinya dalam kondisi nyetir itu dia sholat, walaupun nanti memang mayoritas ulama berpendapat tetap harus diqadha ketika nanti sudah sampai ke
ke tempat di mana dia tuju ya. Dan sholat yang dilakukan semampunya itu dalam kondisi berhadas disebut dengan istilah sholat lihurmatil wakti ya, atau sholat orang yang tidak mampu bersuci untuk memuliakan waktu sholat. Nah ini sebagai contoh keringanan yang diambil ketika musafir terkait dengan toharoh atau terkait dengan bersuci. Nah kalau terkait dengan masalah sholat, ketika seseorang dalam kondisi musafir, nah ini beberapa bentuk keringanan yang diberikan adalah gugur kewajiban sholat Jumat. Ya musafir tidak wajib untuk mendirikan sholat Jumat, boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tentu dengan catatan sholat yang 4 rakaat saja, asar, zuhur, dan isya. Meskipun tidak dijamak, ya karena antara qashar dengan jamak sebenarnya dua keringanan yang berbeda, tetapi boleh digabungkan. Nah, maka ini kita pisahkan ya, qashar untuk sholat yang hanya 4 rakaat saja. Kemudian bisa juga menjamak, dan ini pun hanya berlaku untuk sholat tertentu, yaitu antara zuhur dan asar, atau antara maghrib dan isya. Dan bisa mengambil dua pilihan, apakah takdim atau takhir. Nah, jadi dan bisa digabungkan juga dengan qashar. Ya, khusus tentunya dengan catatan sholat yang 4 rakaat. Kalau maghrib tentu nggak bisa. Maghrib bisa dijamak dengan isya, tapi nggak bisa diqashar. Zuhur asar bisa dijamak dan bisa dua-duanya diqashar. Atau diringkaskan menjadi 2 rakaat. Kemudian yang keempat, ada istilah ketika kita musafir dan mengambil keringanan juga adalah sholat dihormatil waktu, seperti yang tadi saya jelaskan. Sholat semampunya, ya ketika kita di atas kendaraan, posisi kita sedang mendrive atau mengendarai kendaraan, kita nggak bisa berhenti, waktu sholat mau habis, nggak bisa berwudu dan tayamum, atau misalnya kita sebagai penumpang yang nggak bisa juga berwudu dan tayamum, lantas kemudian waktu sholat mau habis, maka kita diwajibkan untuk sholat semampunya dalam rangka lihurmatil waktu, untuk memuliakan waktu sholat yang sudah kita dapati. Dan tetapi dengan catatan nanti harus diqodok ketika sudah sampai di tempat walaupun waktu sholat sudah habis. Jadi untuk memuliakan waktu sholat yang kita sudah dapat dan menggugurkan kewajiban kita, karena Allah berfirman innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu dibebankan untuk dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah puasa ya. Kalau puasa jelas keringanannya adalah bagi musafir boleh untuk mengqadha puasa Ramadan di hari atau di bulan yang lain. Baik, ini beberapa keringanan terkait dengan posisi kita sebagai musafir. Nah, sekarang pertanyaannya dan ini yang paling penting, lantas bagaimana ya ketentuan kita boleh mengambil keringanan-keringanan tersebut? Ya, apakah secara mutlak seluruh jenis musafir itu boleh mengambil keringanan atau ada syarat-syarat? Ya. Nah, dalam hal ini maka ketentuan safar yang bisa menjadi rukhsah atau ketentuan safar yang bisa menjadi sebab kita mengambil keringanan-keringanan yang tadi sudah kita sebutkan, maka pertama para ulama menetapkan ada 3 syarat. Ini maaf saya keliru juga, bukan 4 syarat ya. Ada 3 syarat. Walaupun nanti satu syarat dipecah lagi menjadi 2. Ya. Ada 3 syarat utama seseorang itu boleh mengambil rukhsah ketika safar. Artinya safarnya itu harus terpenuhi 3 syarat ini. Syarat yang pertama adalah dia berniat. Ya, berniat sebagai seorang musafir. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan perjalanan tapi tidak berniat sebagai musafir, misalnya berniat hanya sebagai misalnya berniat melakukan perjalanan ke pasar untuk belanja, ya bukan musafir gitu ya. Atau misalnya dia berniat untuk sekedar bolak-balik ke tempat kerjanya di kantornya, walaupun jaraknya mungkin jauh tapi dia tidak berniat sebagai musafir, maka di sini tidak disebut boleh mengambil rukhsah ya. Dan niat safar ini kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, maka secara mutlak boleh niat safar apa saja, walaupun safar itu dalam rangka untuk maksiat. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mensyaratkan tidak boleh melakukan perjalanan dengan niat untuk bermaksiat. Misalnya melakukan perjalanan dalam rangka untuk mencuri, atau untuk membegal, atau melakukan perjalanan ke negeri-negeri non-muslim yang di situ adalah pusat-pusat perjudian untuk melakukan aktivitas perjudian, atau melakukan perjalanan untuk mencari tempat prostitusi. Nah, ini nggak boleh. Kalau berpendapat jumhur ulama, walaupun dia tetap menjaga sholat, tapi kalau niat perjalanannya untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendapatkan keringanan dalam perjalanannya seperti qashar dan jamak sholat. Karena kata mayoritas ulama seperti disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah, bahwa keringanan itu adalah pemberian Allah, dan pemberian Allah tidak boleh digunakan dalam rangka bermaksiat kepadanya. Nah, maka harus disyaratkan menurut mayoritas ulama bahwa niat perjalanan itu minimal perjalanan yang hukumnya mubah saja. Apakah perjalanan untuk bekerja, kalau memang dia niat musafir, ya, atau perjalanan untuk silaturahim dan seterusnya, atau dinas kerja dan seterusnya. Nah, ini harus ada niat dalam hati, saya ingin musafir. Dan yang kedua, safar ini
atau perjalanan yang hendak dilakukan dan dia akhirnya ingin mengambil rukhsah, misalnya mengqashar sholat, kita cukupkan kasusnya di qashar sholat saja sebagai contoh, harus orang itu sudah keluar dari wilayahnya, harus sudah keluar dari wilayahnya. Dan yang dimaksud dengan keluar dari wilayahnya itu apa? Ya kalau dalam konteks di zaman Rasul adalah tembok-tembok kota Madinah yang hari ini mungkin hanya seluas 1 RT gitu ya. Tetapi kalau di zaman kita, para ulama dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah mengatakan bahwa yang dimaksud wilayah itu minimal adalah kita sudah melewati batas-batas rumah yang tersambung dengan rumah kita. Atau kita sudah melewati batas-batas kalau kita misalnya berada di suatu komplek ya, keluar dari komplek tersebut. Nah, itu yang disebut dengan sudah keluar dari wilayah. Artinya, kalau kita ingin melakukan perjalanan safar ya, lalu kemudian kita ingin mengqashar sholat padahal kita masih di rumah, nah ini nggak boleh. Ya, jadi mengqashar sholat atau menjamak sholat atas sebab safar itu baru boleh dilakukan kalau sudah keluar dari wilayahnya. Ya, kalau misalnya hari ini di perkotaan minimal adalah komplek di mana tempat dia tinggal, atau minimal adalah RT atau kelurahan di mana tempat dia tinggal, yang itu kemudian setelah dia keluar dari wilayah tersebut baru dia bisa mengambil rukhsah untuk mengqashar atau menjamak sholat. Dan tidak harus ya jamaah sekalian melewati batas yang terkait ketiga ini, jarak minimal, tidak harus. Artinya begini, ketika dia ingin memulai perjalanan ya, seorang muslim harus sudah mengukur nih jarak perjalanannya itu sejauh mana. Alhamdulillah hari ini kita dibantu dengan teknologi ya, lewat Google Map misalnya kita bisa mengetahui jarak perjalanan kita. Misalnya kita mau berjalan dari Jakarta menuju ke Semarang atau Surabaya atau Sumatera. Itu sudah kita bisa ukur tuh sejauh mana perjalanan kita yang akan lewat kita lalui. Nah, maka jarak minimal ini juga disyaratkan ya. Pengetahuan tentang jarak minimal ini disyaratkan untuk kita boleh mengambil rukhsah. Tetapi para ulama berbeda pendapat ini ya terkait dengan jarak minimal. Ada yang mengatakan, dari pendapat jumhur ulama, sebanyak 4 burd atau 16 farsah atau perjalanan kaki selama 2 hari. Dikonversikan hari ini sekitar 88 km lebih atau kita bulatkan 89 km. Jadi perjalanan kita dari tempat asal sampai ke tempat tujuan itu diprediksikan adalah melewati 89 km menurut pendapat jumhur ulama. Kalau dalam mazhab Hanafi adalah 135 km, tapi kalau menurut pendapat Zahiri, ini pendapat yang sebenarnya menyelisihi jumhur, yang ketiga ini, mereka mengatakan mutlak, ya tidak ada batasan tertentu. Intinya kalau dia berniat sebagai musafir, ya maka boleh dia mengqashar sholat. Tetapi dengan catatan ya jamaah sekalian, kalau misalnya kita sudah ukur nih dari Jakarta menuju Semarang, perjalanannya sekitar 400 km misalnya. Nah, maka kita kapan boleh mengqashar sholat? Jawabannya adalah bukan menunggu sampai 89 baru kita boleh mengqashar, tidak. Setelah kita keluar dari wilayah, di situ kita sudah mendapatkan rukhsah, meskipun masih dalam jarak kurang dari 89. Yang penting di awal kita melakukan perjalanan, kita sudah tahu bahwa perjalanan sampai tempat tujuan ini lebih dari 89 km. Tapi rukhsahnya sudah boleh diambil ya minimal ketika sudah keluar dari wilayah di mana kita tinggal. Nah, ini yang dimaksud dengan jarak minimal untuk standar syarat yang ketiga. Bukan untuk memulai ya, tapi untuk mendapatkan rukhsah, memulainya sudah bisa dilakukan sejak keluar dari wilayah tersebut. Baik, ini dari sisi syarat yang wajib dipenuhi. Nah, sekarang sebagai penutup, ini juga yang paling penting dan bahkan banyak menimbulkan kesalahpahaman ya di tengah masyarakat. Kapan rukhsah ini terus bisa kita ambil dan otomatis apa batasan akhir keringanan, qashar, jamak, tidak puasa dan seterusnya ya selama kita melakukan perjalanan itu masih berlaku. Nah, ini saya akan tegaskan melalui 2 kondisi nih ya. Mulai rukhsahnya kapan dan berakhirnya kapan, ya. Memulai kita mendapat rukhsah itu kapan dan berakhirnya kapan, dan otomatis juga kalau kita bicara habis rukhsahnya, ya berarti tidak boleh lagi kita qashar, tidak boleh lagi kita jamak, akhirnya sholatnya seperti sedia kala. Nah, maka seperti yang tadi sudah kita jelaskan, mulai rukhsah qashar jamak sholat itu boleh diambil kalau kita musafir sejak keluar dari wilayah kita. Ya, dengan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan. Dan berakhirnya kapan? Ya, dan berakhirnya kapan? Atau sebelum masuk kepada berakhirnya kapan? Apa dasar kok tidak harus menunggu 89? Itu sudah boleh kita mengqashar sholat, sudah boleh menjamak sholat. Ini dasarnya ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa dia bercerita ketika bersama dengan Rasulullah keluar dari Madinah, ya sallaitu dzurra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa sallaitu ma'ahul asra bi Dzul Hulaifah rak'atain. Kata Anas bin Malik, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat ketika masih di Madinah.
Dan ketika beliau kemudian keluar dari Madinah, ya menuju suatu tempat yang jaraknya sudah mencapai jarak minimal tadi, beliau akhirnya sampai di wilayah yang disebut Dzul Hulaifah, dan di Dzul Hulaifah itu beliau sholat 2 rakaat sholat asar, artinya mulai dikosor. Padahal jarak antara Madinah dengan Dzul Hulaifah itu belum mencapai 89. Ya, dalam beberapa catatan itu dikonversikan baru sekitar 4 kilo. Tapi sudah disebut keluar dari wilayah, maka Nabi sudah mulai melakukan kosor. Ya, walaupun belum sampai ke tempat tujuan dan belum mencapai jarak 89 km menurut pendapat jumhur. Ya, intinya keluar dari wilayah itu baru mulai mengambil kosor atau ruksoh-ruksoh dalam ibadah ketika musafir. Dan kapan berakhirnya? Ya, untuk berakhirnya pertama, ya hingga sampai waton asli. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan ya jamaah sekalian, ada 3 istilah nih yang harus kita pahami perbedaannya terkait dengan kapan kita boleh dan tidak boleh melakukan qasar atau mengambil keringanan untuk sholat, toharo, dan seterusnya terkait dengan posisi sebagai musafir. Pertama, kalau untuk kita batas akhir, ya mulai kita tidak boleh mengambil rukhsah kalau sudah sampai ke waton asli. Waton asli itu maksudnya apa? Waton asli itu adalah tempat tinggal yang kita niatkan memang untuk tinggal di situ selamanya. Dan dalam hal ini para ulama menegaskan juga, waton asli bisa lebih dari 1. Bisa jadi waton aslinya 2 atau 3, bahkan mungkin bisa jadi 4. Dan apa sih yang dimaksud 1, 2, 3, 4 ini? Maksudnya adalah waton asli itu yang dia tidak boleh lagi mengqasar kalau sudah sampai di sana, tempat di mana keluarganya ada. Dan yang dimaksud keluarganya itu siapa? Dibatasi 2 saja, istri dan anak. Itu yang disebut waton asli. Nah, dalam Islam kan seorang laki-laki boleh saja berpoligami sampai 4 istri. Maka kalau ketika dia misalnya punya 4 istri dan wilayahnya berbeda-beda, maka pada dasarnya dia memiliki 4 waton asli. Ya. Dan tidak termasuk waton asli atau tempat tinggal yang diniatkan selamanya rumah mertua, rumah menantu, rumah orang tua, rumah saudara, rumah besan, dan seterusnya. Itu tidak termasuk waton asli. Makanya kalau kita biasanya mudik, ya, padahal kita tinggal di Jakarta, mudik ke Semarang, mudik ke Surabaya, mudik ke Sumatera, maka tempat kita mudik ini bukan waton asli, maka nanti ada hukum tersendiri, ya. Tapi kalau misalnya kita orang Jakarta, ya, kemudian istri kita misalnya tinggal di Semarang, maka waton asli kita Jakarta dan Semarang itu juga waton asli. Sampai kita sampai ke rumah istri kita, maka ini sudah terhitung tidak boleh lagi mengqasar sholat karena sudah sampai ke waton asli. Dan yang kedua, termasuk waton asli adalah ketika kita hijrah. Ya, misalnya kita awalnya tinggal di Jakarta, kemudian dapat tugas ya dinas kerja yang mungkin bisa sampai bertahun-tahun, ya, dinas kerja yang bisa bertahun-tahun yang akhirnya membuat kita harus pindah rumah. Maka saat kita misalnya niat ingin tinggal lama di Semarang atau di Sumatera misalnya, maka ketika kita sudah sampai di tempat itu dan di situ kita pada dasarnya niat ingin tinggal dalam waktu lama, itu juga menjadi waton asli. Jadi waton asli ini bukan hanya di mana kita tinggal menjadi tempat lahir kita, ya, tapi tempat kita hijrah dan tinggal dengan niat selamanya itu juga disebut waton asli. Nah, jadi waton asli itu ada 2, yang mana kalau sudah sampai di sana maka otomatis tidak boleh lagi kita mengambil rukhsah dalam safar kita. Yang kedua, nah ini yang perlu diluruskan nih sebagai pemahaman masyarakat ya. Yang kedua adalah kalau kita sudah sampai waton iqamah dengan niat tinggal lebih dari 3 hari. Atau kita ingin overstay lebih dari 3 hari di waton iqamah. Nah, waton iqamah itu maksudnya apa, jamaah sekalian? Waton iqamah inilah yang biasa kita sebut untuk tempat mudik, ya. Kita misalnya mudik ke rumah orang tua kita di Sumatera atau di Jawa, kita mudik ke rumah mertua kita, gitu. Atau misalnya kita ada dinas kerja beberapa hari saja ke luar kota, gitu ya. Nah, maka tempat di mana kita menuju ini tadi disebut dengan waton iqamah. Nah, waton iqamah di sini kapan kita boleh melakukan rukhsah? Jawabannya adalah kalau kita ingin tinggal di sana kurang dari 3 hari, diniatkan kurang dari 3 hari, sudah ada misalnya tiket pulang perginya kurang dari 3 hari, maka selama 3 hari itu atau kurang dari 3 hari itu kita boleh mengqasar sholat secara mutlak. Tapi kalau kita misalnya berniat nih, ya dengan adanya tiket PP sudah dipastikan saat tinggal di situ selama misalnya sepekan. Ya, artinya sudah niat, sudah bukan hanya niat saja, sudah ada kepastian hanya tinggal di situ selama 1 pekan saja. Maka niat ini tadi membuat kita yang lebih dari 3 hari tersebut tidak boleh lagi mengqasar sholat sejak kita menginjakkan kaki di waton iqamah. Nah, ini yang kadang banyak disalahpahami nih masyarakat. Jadi masyarakat memahami, saya mau mudik nih ke rumah mertua atau ke rumah orang tua,
rencananya sekitar 7 hari karena sudah ada tiket PP-nya naik pesawat misalnya. Nah, ketika sampai sana seakan-akan masih boleh untuk mengqasar sholat selama 3 hari dan kemudian hari keempat sampai ke-7 baru kemudian tidak mengqasar. Nah, keliru ini. Karena kalau dia sudah sampai sana dan berniat untuk pulang perginya itu adalah setelah 7 hari tinggal di sana, padahal itu sudah lewat 3 hari, maka tidak lagi berlaku qasar sejak menginjakkan kaki setelah perjalanan itu selesai. Ya, tapi kalau misalnya kemudian di bawah 3 hari, ya silakan mengqasar sholat. Ya, tapi kalau sudah berniat lebih dari 3 hari tinggal dan juga kepulangannya itu sudah pasti, maka di sini dia tidak boleh mengqasar lagi karena posisinya sudah waton iqomah. Lantas kapan boleh seorang muslim itu kemudian melakukan qasar seterusnya padahal dia berada di waton bukan waton aslinya? Jawabannya adalah yang ketiga, waton sunnah. Ya, jadi tetap berlaku qasar sholat, jamak sholat dan keringanan yang lain ketika dia berada di perjalanan seperti yang tadi sudah kita jelaskan atau berada di waton sunnah. Nah, waton sunnah itu maksudnya apa? Waton sunnah itu adalah tempat yang kita singgahi tapi tidak ada kepastian niat kita mau tinggal berapa lama di sana. Jadi beda dengan waton iqomah ya jamaah. Kalau waton iqomah kita sudah ada kepastian karena sudah ada tiketnya yang PP tadi misalnya atau sudah diniatkan mau berapa hari, itu waton iqomah. Tapi kalau misalnya saya diperintahkan nih untuk kerja dinas di suatu tempat yang belum jelas ini berapa lama atau berapa hari saya tinggal di sini, ya artinya bisa jadi kerjaannya itu akan terus dilakukan ya sampai proyeknya selesai misalnya. Nah, maka selama itu juga dia berada di waton sunnah dan dibolehkan untuk mengqasar atau menjamak dan mengambil keringanan-keringanan dalam ibadahnya. Dan inilah ya jenis waton yang ketiga inilah yang dulunya pernah dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah sampai selama 6 bulan beliau mengqasar salat. Yaitu ketika berada di Azerbaijan karena memang statusnya sebagai mujahid yang tidak jelas nih kapan selesai perangnya. Karena ketika itu adalah utusan perang gitu kan, atau prajurit perang yang diperintahkan untuk menuju wilayah tertentu. Ini kan nggak jelas ini kapan selesai perang gitu. Maka selama itu juga qasar salat terus bisa dilakukan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau membebaskan kota Mekah. Ya, ketika membebaskan kota Mekah itu kan situasinya perang. Maka situasi perang ini membuat tidak ada kepastian berapa hari selesainya peperangan tersebut. Maka dalam riwayat Abu Daud, saya tutup di sini, Nabi SAW pernah diceritakan oleh Imran bin Husain, Ghazautu ma'a Rasulillahi wa syahidtu ma'ahul fatha. Aku pernah berperang bersama dengan Nabi dalam perang pembebasan kota Mekah. Fa'aqama bi Makkah tamani asyrata lailah. Rasul tinggal di Mekah selama 18 hari. Dan selama 18 hari itu kata Imran bin Husain la yusalli illa raka'atain. Nabi tidak pernah sholat yang 4 rakaat kecuali jumlahnya hanya 2 rakaat, zuhur, asar dan isya. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Wahai para penduduk Mekah, ya sholatlah kalian 4 rakaat, ya jangan mengikuti kami kata Rasulullah karena kami masih berstatus sebagai musafir. Dan itu jamaah tidak Nabi lakukan ketika setelah 1 tahun kemudian beliau melakukan haji wada. Nah, karena kalau ketika haji wada beda lagi ada ketentuannya karena sudah ada kepastian beliau akan pulang berapa hari. Atau ketika 1 tahun setelah sulh Hudaybiyah Nabi umroh selama 3 hari atau disebut dengan umrohul qadha, nah itu ada ketentuan niat pulang perginya, maka hanya dibatasi atau tidak lagi Nabi mengqasar ketika sudah sampai ke tempat karena ada niat untuk tinggal beberapa lama di situ. Tapi kalau untuk pembebasan kota Mekah, Nabi sampai 18 hari melakukan qasar karena tidak jelas kepastian kapan nih selesai pembebasan kota Mekah ini. Dan disebutkan dalam riwayat kota Mekah kemudian bisa dibebaskan kurang lebih sekitar atau Nabi kemudian tinggal di Mekah setelah pembebasan kota Mekah sekitar 18 hari dan di situ beliau melakukan qasar sholat. Inilah yang disebut dengan waktu sunnah. Maka sekali lagi jamaah kalian yang Allah, ada 3 istilah untuk menyebut seseorang itu boleh mengqasar atau tidak. Waton iqomah, waton asli tidak boleh qasar di sana setelah sampai. Waton iqomah tidak boleh dia qasar kalau niat tinggal lebih dari 3 hari. Dan waton sunnah, kalau waton sunnah maka boleh secara mutlak meskipun sampai berbulan-bulan lamanya dia mengqasar sholat untuk di tempat yang memang tidak ada kepastian kapan dia akan pulang dari tempat tersebut. Nah, inilah ketentuan di dalam melakukan beberapa keringanan ibadah ketika seseorang dalam kondisi musafir. Baik, mungkin saya cukupkan di sini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau nanti kurang jelas silakan bisa dibaca di PDF ya yang sudah di-share. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya terkait dengan masalah safar.
untuk acara berikutnya adalah tanya jawab Ustaz ya. Ya, baik. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita naik pesawat di waktu subuh sedangkan sampai di lokasi waktu sudah habis? Apakah sholat sambil duduk saja atau setelah itu diqodho Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Nah ini kondisi yang sering banyak nih umat Islam keliru gitu ya. Artinya keliru itu begini maksud saya. Ada seorang kebanyakan sebagian umat Islam ya berpikiran begini, ketika saya musafir, sholat nggak bisa sempurna ruku dan sujudnya, akhirnya dia berpikir udahlah nanti saya qodho aja lah kalau sudah sampai tempat wilayah, tempat di mana dia bisa sholat sempurna. Ini keliru nih ya jamaah sekalian. Yang tepat itu adalah ketika kita masih di tengah perjalanan, ya walaupun kita nggak mampu sempurna ruku dan sujudnya atau tidak bisa menghadap kiblat atau malah mungkin nggak bisa berwudu dan seterusnya gitu ya, kita tetap wajib untuk sholat. Kita tetap wajib untuk sholat di mana kita berada pada waktu sholat itu sudah masuk. Kenapa? Karena di sini kita sedang menjalankan perintah Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, bahwa sholat itu diwajibkan pada waktunya masing-masing dan meniatkan untuk mengqadha itu akan jatuh kepada larangan atau jatuh kepada ancaman fawailul lil musallin. Karena yang dimaksud dengan fawailul musallin yaitu orang yang sholatnya celaka adalah yang mengakhirkan hingga waktunya habis gitu. Tapi kan ketika kita sholat ini tidak sempurna rukunnya, syaratnya, ini bagaimana? Nah, disinilah baru kita mengqodhonya untuk menyempurnakan rukun dan syarat yang tidak bisa kita lakukan tadi. Tapi bukan dengan meniatkan nanti sholatnya diqodho, nah, itu keliru ya. Maka sekali lagi jawabannya adalah caranya dua nih. Pertama adalah tetap sholat di waktu yang ada semampunya, bahkan meskipun nih sekali kalau kita sambil nyetir, orang sambil nyetir gitu kan, dia sholat itu gitu ya, itu boleh nggak apa-apa. Tapi dengan catatan tetap memperhatikan jalan gitu ya. Ketika sujud kepalanya agak sedikit condong sedikit aja, jangan sujud lama-lama nabrak gitu, bahaya. Jadi dia sholat sambil nyopir itu boleh gitu. Dan sholat seperti ini namanya disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk memuliakan waktu yang sudah masuk. Nah, tetapi karena sholatnya tidak sempurna, baru nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, dia bisa sholat sempurna di qodho. Jadi qodho itu tujuannya bukan karena mengganti sholat yang sebelumnya, tapi menyempurnakan sholat yang aturannya tidak sempurna. Artinya sholat tetap harus dilakukan pada waktunya masing-masing dan tidak boleh keluar dari waktunya. Nah ini yang perlu dipahami ya. Banyak yang salah nih dalam praktek sholat seperti ini. Ustaz, terus ini ada pertanyaan lagi Ustaz, terkait tadi masalah sebab-sebab rukhsah. Yang pertama adalah thaharah, yang kedua adalah dalam sholat, dan yang ketiga adalah dalam puasa. Ini lagi-lagi Ustaz, jadi ini ada pertanyaan, jadi ada orang itu pulang kerja Ustaz, pulang kerja kemudian menggunakan kereta api Ustaz, kereta KRL lah Ustaz ya, komuter lain gitu kan. Nah dalam itu kan berdesak-desakan Ustaz ya, jadi dia itu nggak bisa memprediksi kira-kira nyampe rumah itu jam berapa, dan sedangkan itu posisi waktu maghrib itu waktunya itu sangat sempit Ustaz. Nah dan kondisinya itu mungkin belum suci, belum berwudu dan lain sebagainya itu Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Ini kasus yang sebenarnya terkait juga dengan yang tadi ditanyakan. Ya. Dan ini juga sering terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan begini, yang perlu bukan pertanyaan, yang perlu dipertegas. Seorang muslim ketika dia terjebak macet atau perjalanan panjang gitu ya, dengan jarak yang sebenarnya tidak sampai jarak 89 km, itu tidak disebut musafir. Ya. Misalnya antara Bogor dengan Jakarta menggunakan kereta api itu tidak sampai 89 km. Maka tidak disebut musafir. Orang yang seperti ini tidak disebut musafir. Karena tidak disebut musafir, maka tidak mendapatkan keringanan qasar sholat. Ya, nah karena tidak mendapatkan keringanan qasar sholat, ya nggak boleh qasar, gitu kan? Tapi sebenarnya mungkin saja kalau dia ingin mengambil jamak boleh. Karena jamak sholat itu, ya jamaah sekalian, bukan hanya dalam kondisi musafir. Seorang muslim dalam kondisi darurat juga boleh mengambil jamak sholat. Nah, maka ya keringanan yang bisa dia ambil adalah jamak. Ya, tapi dengan catatan, ini kan dia pekerjaannya setiap hari. Apakah setiap hari di jamak juga? Nah ini juga persoalan juga, gitu kan? Nah, makanya jamak juga ini sebenarnya alternatif kedua. Kalau bisa sih tidak dijamak. Ya, jamak itu sekali-sekali saja lah kalau memang dia kesulitan. Nah, terus kalau nggak mengambil jamak, bagaimana cara dia sholat di tengah kondisi di kereta ini tadi gitu ya? Artinya begini, Tali, kalau misalnya dia ngambil jamak kan selesai ya. Artinya nanti dijamak di waktu isya maghrib dengan isya digabung. Tentu dengan catatan isyanya nggak boleh qasar karena dia bukan musafir. Nanti dijamak di isya. Ya, tapi dengan syarat kalau dia ingin mengambil jamak takhir, waktu maghrib ketika dia di kereta, hatinya sudah berniat untuk sholat. Ya, karena syarat jamak takhir adalah niat di waktu awal. Ya, di sholat yang pertama itu sudah berniat. Saya berniat akan jamak takhir, nah itu sudah ada.
Tapi kalau dia tidak berniat, baru ingat kalau belum sholat maghrib, ya, atau misal sengaja dia meninggalkan sholat maghrib, di sini dia berdosa dan masuk dalam ancaman fawailul lil musallin. Walaupun sholat maghribnya tetap dikodok di waktu isya, ya. Nah itu kalau ingin ngambil jamak. Tapi kalau tidak ingin ngambil jamak, bagaimana? Dan ini yang paling utama. Ya di tengah dia dalam kondisi di kereta tadi, sholat semampunya. Yang tadi kita sebut sholat li hurmatil waqti. Ya, saya nggak dalam kondisi suci, bagaimana? Ya, dan nggak bisa berwudu atau tayamum juga nggak bisa karena kereta ada AC, sulit cari debu, gitu kan? Ya sudah, sholat semampunya. Ya, dalam kondisi bergelantungan, berdiri, ya gimana? Ya sholat Allahu Akbar, nggak bisa ruku sujud ya semampunya saja karena apa berjalan manusia tadi. Ya pokoknya sholat semampunya. Ya. Nah setelah sholat semampunya, nanti ketika sampai ke rumah baru sholat maghrib tadi di qadha. Nah itu caranya, ya bukan dengan mengatakan nanti saya kodok aja lah maghrib kalau sampai rumah. Ini keliru. Kalau itu dia lakukan maka jatuh kepada ancaman fawailul lil musallin. Jadi intinya sholat semampunya dan itu yang terbaik. Dan kalau ingin lebih baik lagi, kalau pulang kerjanya jam 5:30, ya udahlah sholat maghrib di kantor dulu lah, itu lebih baik gitu ya. Tunggu setengah jam. Malaman Ustaz. Ya malam. Ya kalau misalnya begini, di hari Jumat, kan hari Jumat besok Sabtu libur. Ya udahlah sholat maghrib di kantor aja dulu, walaupun kemalaman nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya perlu tenaga untuk istirahat, ya di hari Senin sampai Kamis, ya nggak masalah dengan cara yang tadi kita sebutkan. Ada dua pilihan jadi sekali. Pilihan yang pertama menjamak boleh, nggak masalah. Tapi dengan catatan tidak ada kosor, ya. Tapi juga dengan catatan jangan setiap hari lah, ya, biar kemudian kita sholatnya pun tetap pada waktunya. Dan yang kedua, pilihan yang paling utama, sholat semampunya di kendaraan kita, di kereta yang kita tumpangi, dan nanti baru diqadha. Sholat sempurna ini di waktunya ya, nggak boleh keluar dari waktunya, tetap di waktunya, dan nanti diqadha walaupun habis waktunya saat sudah sampai di rumah. Nah inilah cara kita mendirikan sholat dalam kondisi seperti ini. Ya begitu. Baik, jazakumullah Ustaz atas paparannya dan jawabannya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi Ustaz, ini dari jamaah. Dan juga kita dibatasi oleh waktu, ini sudah jam 1 sampai jam 1 lewat 22 menit. Mungkin kita cukupkan dengan penutup atau doa Ustaz dari Ustaz Fadl Ustaz. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan mari kita tutup dalam nama doa istighfar lebih dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li asatidatina wa ustadatina wa jami'il muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah teman sekalian, acara demi acara sudah kita lalui. Akhirnya saya selaku MC kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Afwan, saya pamit ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.